Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Gede Balakosa Wahana. Saya adalah mahasiswa FKUPH angkatan 2019 dengan NIM 010711900009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas TP saya, yaitu melakukan analisa terhadap sebuah film yang berjudul My Sister's Keeper. Di sini saya diminta untuk menganalisa satu tokoh dari filmnya, dan saya akan melakukan analisa terhadap ibunya, yaitu yang bernama Sarah Fitzgerald. Sedikit tentang filmnya. Jadi film ini menceritakan tentang keluarga yang dari 5 anggota keluarga. Pertama ayahnya bernama Brian Fitzgerald, ada ibunya yang bernama Sarah Fitzgerald, dan juga ketiga anak. Anaknya ada yang bernama Jessie, terus ada yang bernama Kate, dan yang terakhir ada yang bernama Anna. Nah, jadi ceritanya di sini adalah bermula dari Kate, yaitu anak keduanya dari keluarga Fitzgerald yang terkena kanker sel darah putih atau AML, leukemia ya. Jadi Kate ini didiagnosa memiliki leukemia sejak kecil. Eh, jadi dia disarankan untuk dokter agar mendapat donor, tetapi donor yang paling tepat dilakukan kepadanya adalah donor dari keluarganya. Tapi dari keluarganya tersebut tidak ada donor yang cocok terhadap dia, sehingga dokter menyarankan hal yang cukup tidak baik itu dengan meminta Sarah dan Brian untuk memiliki satu anak tambahan lagi dengan yang sudah direkayasa genetikanya dan juga dengan sistem bayi tabung sehingga genetikanya itu sama dengan Kate sehingga memiliki kecocokan terhadap pendonoran. Nah, akhirnya lahirlah si Anna ini. Jadi dengan kata lain, Anna ini adalah suku cadang. Dia itu lahir sebagai suku cadang untuk Kate ini. Entah itu untuk donor organ, donor sum-sum tulangnya, dan sebagainya. Eh, pada awalnya dilakukan pendonoran tidak ada masalah karena anak ini masih kecil sehingga belum mengerti apa-apa. Tapi ketika anak berumur 11 tahun, dia sudah mulai sadar kalau ia itu juga penting dan tidak mau dianggap sebagai organ berjalan dengan ibunya ataupun ayahnya. Sehingga pada umur 11 tahun ini, Kate itu terkena leukemianya kambuh lagi. Dan hal yang terparah di sini adalah Kate itu membutuhkan donor ginjal. Pastinya ibunya terutama meminta si Anna untuk menorkan salah satu ginjalnya kepada Kate. Tapi Anna tidak mau. Nah, karena Anna tidak mau, maka ia memanggil pengacara untuk membelanya, di mana dia meminta agar dimerdekakan terhadap organ-organ tubuhnya. Nah, setelah itu terjadilah permasalahan dan sebagainya. Kemudian alhasil Anna berhasil menang untuk kemerdekaan organnya. Selain itu di sini Kate juga meninggal dunia karena itulah hal yang diinginkan Kate sejak awal setelah kepergian pacarnya yaitu Taylor. Nah, jadi di sini saya akan menganalisa tentang ibunya. Nah, di sini saya pertama akan menganalisa dari defense mechanism yang dilakukan ibunya. Yang pertama itu ada rasionalisasi. Nah, di sini rasionalisasi itu adalah kita menyangkal alasan untuk membela diri. Dari cuplikan ini kita dapat lihat bahwa pengacara menanyakan ibunya tentang hal-hal yang dia sudah lakukan terhadap anak. Tetapi ibunya selalu menyangkal dan membenarkan tindakannya dengan alasan apapun itu agar tidak disalahkan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, setelah itu tindakan kedua yang dilakukan defensive mechanism lainnya yang dilakukan oleh ibunya adalah denial, yaitu tidak menerima kenyataan yang sudah terjadi padanya. Di sini kita bisa lihat bahwa Kate ingin mati oleh keinginannya sendiri,
Tapi ibunya tidak pernah menerima keinginan tersebut, dan ibunya masih menganggap bahwa itu adalah hal kebohongan. Nah, di sini juga Brian membela bahwa Kate sudah sering mengatakan pada ibunya, tapi ibunya tidak pernah mendengarkannya. Jadi di sini kita bisa lihat dua defensive mechanism yang dilakukan oleh ibunya. Selain itu juga watak dari ibunya ini sangatlah egois dan dia sangat peduli terhadap Kate. Tapi karena kepedulian yang berlebihan terhadap Kate, dia melupakan hal lain di sekitarnya. Nah, oleh karena itu pendekatan psikologis yang akan saya lakukan terhadap tokoh yang saya analisa ini, menurut saya yang paling tepat adalah CBT. Karena ibunya ini memiliki pemikiran yang sangat irasional. Jadi CBT ini akan mengubah pikiran irasional menjadi lebih rasional. Jadi hal yang pertama dilakukan itu adalah identifikasi irrational thoughts. Nah, apa aja sih pikiran irasional yang ada di dalam pikiran ibunya ini? Sini ada cuplikan lagi, bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat pemikiran irasional dari ibunya ini adalah dia tidak bisa menerima bahwa Kate itu sudah dalam keadaan yang kritis dan sudah tidak bisa ditolong lagi. Sedangkan oleh karena itu ia masih berusaha keras bagaimanapun itu untuk menyelamatkan Kate, entah itu dengan meminta Anna mendonorkan darahnya, meminta Kate selalu diam di rumah sakit agar tidak terbunuh. Padahal Kate sudah menerima kenyataan bahwa ia sudah tidak bisa bertahan hidup lagi, sehingga ia ingin menghabiskan sisa waktu hidupnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya, entah itu bersenang-senang dan sebagainya. Di sini kita juga bisa lihat keegoisan ibunya untuk membawa Kate balik ke rumah sakit. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan itu adalah analisa dan bandingkan. Bagaimana sih itu caranya? Ya, kita di sini melakukan presentase. Adakah alasan yang mendukung pikiran irasional kita? Adakah alasan juga yang mendukung pikiran yang berlawanan dengan pikiran irasional kita? Contohnya, yang mendukung pikiran irasional ibunya memang ya untuk menyelamatkan si Kate ini. Tapi pikiran rasional yang bisa hal yang berlawanan terhadap hal tersebut bisa lebih banyak lagi. Contohnya, jika ia ingin menyelamatkan Kate, ia harus mengorbankan Anna dan itu pun belum tentu Kate bisa selamat. Bagaimana jika Kate tidak selamat dan Anna juga tidak selamat? Bahwa berarti ibunya secara langsung mengorbankan dua anaknya sekaligus. Dan selain itu karena ibunya terlalu memikirkan Kate, ibunya juga tidak memikirkan hal lainnya seperti entah itu Jessie. Jessie juga memiliki kelainan karena ibunya waktu itu terlalu memikirkan Kate, ibunya telah sadar bahwa si Jessie ini memiliki kelainan. Karena kita bisa lihat bahwa presentasi pikiran yang berlawanan terhadap pikiran irasional itu lebih banyak pada yang sesuai dengan pikiran irasionalnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengubah cognitive distortion-nya. Nah, jadi kita di sini harus bisa melepaskan hal-hal yang bersifat irasional itu. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa Kate ini, ibunya itu harus bisa menerima kenyataan bahwa si Kate ini sudah tidak umurnya sudah tidak panjang lagi. Dari hal di situ kita bisa dapatkan sebagai berikut. Nah, karena akhirnya mereka melepaskan si Cat ini, kita bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada keluarga mereka. Yang sebelumnya keluarga mereka hampir pecah, sini keluarga mereka balik lagi dan juga pendapatan mereka juga ibunya balik bekerja, ayahnya juga mulai memiliki aktivitas baru. Di sini Jessie juga mendapat beasiswa karena kepergian Cat. Jadi di sini dapat saya simpulkan tidak semua hal yang menyakitkan itu berdampak negatif kepada kita. Ketika kita menerimanya, kita mengikhlaskannya, kita merelakannya, pasti ada hal positif yang kita bisa dapatkan.
Oke, baik, mungkin demikian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun masalah pada kata-kata saya. Sekian dan terima kasih.